Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukralillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah nahnu nadrusu aidan al-lughat al-arabiyyah fi hadzal fasl. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas subbab materi kita pada bab 1 mengenai tarkib. Ya, at-tarkibu. At-tarkib itu maksudnya adalah tentang struktur kalimat atau gramatikal kalimat. Jadi dalam setiap babnya nanti yang akan kita bahas, setiap babnya pasti mengandung at-tarkib, pembelajaran at-tarkib atau tentang gramatikal kalimat ya. Jadi secara umum pada pembelajaran atau materi bahasa Arab kita selalu mempelajari 3 subbab. Yang pertama adalah qiraah, lalu ada hiwar, dan yang ketiga adalah tarkib atau istilah lainnya ada juga ya, qaidah sama. Nah, at-tarkib. Jadi kemarin kita sudah membahas qiraah, juga sudah membahas mengenai hiwar. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai at-tarkib atau struktur kalimat. Nah, pada bab ini struktur kalimat yang akan kita bahas mengenai an wa fi'lun. An wa fi'lun. An itu sendiri ini disebut sebagai amil atau kalau dalam ilmu nahwu itu disebut dengan huruf nasab. Ya, kalau dulu mungkin di MTS pernah membahas mengenai tentang huruf nasab ya, mengenai huruf nasab. Jadi fungsi huruf nasab ini an ketika bertemu dengan fi'il atau fi'il mudhari'. Nah, fungsinya adalah menasabkan atau mengubah atau dibaca nasab. Kalau nasab itu tandanya adalah dengan huruf fathah ya. Jadi fungsinya an dan an di sini adalah untuk nantinya menasabkan dari huruf menasabkan dari fi'il mudhari' ya, yang tadinya dhammah itu diganti dengan fathah atau yang lainnya. Nggak perlu pusing, jadi kita perhatikan saja contohnya ya. Nah, yang pertama contohnya kita baca bersama-sama. Atamanna an akuna muhandisan. Saya ingin an akuna menjadi muhandisan insinyur. Nah, kita perhatikan di sini, kita cari huruf an-nya. Huruf an dan fiilnya ya. Nah, di sini ketemu ya, ada huruf an akuna. Saya buat aja nggak bisa ya, kalau di garis bawah. Ada an akuna. An akuna. An ini apa tadi? Sebagai huruf nasabnya, akuna ini berkedudukan menjadi fiil. Nah, kenapa di sini dibaca akuna, tidak akunu? Karena ada an-nya ya. Jadi ketika fi'il bertemu dengan huruf an, maka wajib dibaca nasab. An akuna, tidak boleh dibaca an akunu, tidak boleh dibaca an akuni. Nah, itu tidak boleh. Jadi fungsi huruf nasab yang pertama adalah mengubah yang tadinya rofa atau huruf atau harokat doma menjadi huruf fathah, menjadi harokat fathah. An akuna. Lalu contoh yang kedua. Mada turidina antakuni fil mustaqbal. Mada turidina. Apa yang Anda inginkan atau apa yang kamu inginkan. Antakuni fil mustaqbal. Apa yang Anda inginkan nanti di masa mendatang. Kamu ketika di masa mendatang itu pengen jadi apa gitu maksudnya ya. Lalu kita cari lagi yang ada an-nya. Nah, ini antakuni ya, ketemu huruf antakuni.
Loh, kenapa Bu di sini nih, di sini nah, kok beda gitu ya? Nah, kita perhatikan. Kalau kita lihat pada struktur kalimat pada contoh kedua ini, ada pada lafadz awalnya turidina. Jadi kita sebetulnya harus mengikuti dengan domirnya. Kalau ini turidina ada ya nunnya, ini berarti mengandung domir anti. Anti atau kamu perempuan. Mada turidina antakuni. Kalau sebetulnya ini bukan antakuni, tapi asalnya adalah antakunina, takunina, turidina, maka mengikuti ya, mengikuti dari domirnya, fiilnya itu mengikuti dari domirnya, jadi takunina. Ada nunnya, nun terakhir di sini setelah ya. Nun di sini setelah ya, karena mengikuti domirnya di sini, domir anti. Namun ketika bertemu atau kemasukan dari huruf an, ya, maka nun yang terakhir nina antakunina ini dibuang, maka menjadi antakuni. Paham ya? Nah, jadi fungsi yang kedua ini berbeda. Kalau yang pertama tadi adalah mengubah yang tadinya harokat domah menjadi nasab atau dibaca fathah anakuna. Fungsi yang kedua adalah membuang huruf nun yang terakhir. Itu ya, jika ada nunnya. Turidina takunina menjadi antakuni gitu. Lalu yang ketiga, hal tuhibbu antakuna muhamian. Hal tuhibbu antakuna muhamian. Apakah Anda senang? Hal tuhibbu, apakah kamu senang? Antakuna muhamian, menjadi seorang pengacara. Nah, ini sama ya. Dibaca nasab ada harokat fathah. Tadinya adalah takunu. Lalu yang keempat, hal tamanna antakuna la'iban masyhuron. Apakah Anda ingin menjadi atlet terkenal? Ya, nah ini sama. Antakuna dibaca nasab atau dibaca fathah. Paham ya sampai sini ya? Nah, lanjut yang bawahnya. Di sini ada kolom dan ada contoh. Ini ada kalimat uridu, uhibbu, ufaddilu, atamanna. Nah, keempat kalimat ini sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ini adalah kalimat untuk menyatakan sebuah keinginan. Uridu, saya ingin. Uhibbu, saya suka. Ufaddilu, saya lebih suka. Atamanna, saya berharap. Ya, saya berharap. Sekarang kita baca dulu contohnya di sini ke kolomnya supaya kita lebih paham ya. Uridu an akuna. Nah, ini juga ada an, maka dibaca nasab. Fiilnya akuna, tidak boleh akunu. Uridu an akuna mudarrisatan. Saya ingin menjadi mudarrisatan, seorang guru. Uhibbu an akuna tabibatan. Uhibbu, saya lebih senang. An akuna menjadi tabibatan, seorang dokter. Lanjut yang ketiga. Ufaddilu, saya lebih suka. Ufaddilu an akuna tajiron. Saya lebih suka menjadi seorang tajiron. Ya betul, seorang pedagang. Lalu atamanna. Atamanna an akuna da'iyatan ilal Islam. Saya berharap menjadi seorang dai agama ya, atau berdakwah agama Islam. Atamanna an akuna jundan syaja'an. Ini ke mufradat baru ya, jundan. Jundan itu prajurit. Syaja'an artinya berani. Jundan syaja'an, prajurit atau tentara yang berani. Saya berharap menjadi tentara yang berani. Oke, itu ya keterangannya. Lalu bawahnya kita lihat ada iqra hadhil jumal ma'a mura'ati tarjamiha al-Indonesia. Bacalah kalimat di bawah ini lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini masih sama seputar an. Yang pertama, ana ufaddilu an akuna sohafian. Artinya saya lebih senang menjadi sohafian. Ana ufaddilu, saya lebih senang an akuna sohafiatan. Maaf ya, sohafiatan.
Saya lebih senang menjadi seorang wartawan, ya betul. Lalu yang kedua, yuhibbu Ahmad ayyukammila dirasatahu fi kulliyah al-handasah. Yuhibbu Ahmad. Ahmad senang ayyukammila menyempurnakan dirasatahu belajarnya fi kulliyah al-handasah. Di kuliah handasah. Kuliah itu artinya adalah fakultas. Al-handasah teknik atau insinyur ya. Jadi apa? Ahmad senang menyempurnakan pendidikannya di fakultas teknik. Ya, lalu yang ketiga, turidu Hamidah. Nah, ini kalau kita perhatikan tadi an-annya ini juga sudah sesuai ya. An akuna ayyukamila antudakiro. Nah, ini yang ketiga adalah turidu Hamidah antudakiro durusaha fil maktabah. Hamidah turidu ingin antudakiro menghafal durusaha pelajarannya fil maktabah di perpustakaan. Ya, ini samaan akuna, ayyukamila, antudakiro semuanya nasab. Lalu yang keempat, anti, ya hati-hati kalau dhamir anti ini sedikit berbeda. Anti tastati'ina antakuni tabibatun. Anti tastati'ina, engkau atau kamu perempuan, tastati'ina dapat atau bisa antakuni menjadi tabibatan seorang dokter. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, tastati'ina karena domirnya anti, perempuan ya, ketambahan ya nun. Kalau kalimat aslinya mufradnya ini di sini tastati'u, tastati' bisa ya, karena nanti menjadi tastati'ina. Maka fiilnya mengikuti ya. Takuni, kalau annya kita hilangkan, tidak ada annya, jadi takunina. Tetapi karena di sini kemasukan an, maka nun yang terakhir ini dibuang ya, karena fungsinya adalah fungsi yang kedua selain mengubah yang tadinya rofa dibaca nasab, yang kedua adalah membuang huruf nun. Nun yang terakhir tadi ya, antakunina menjadi antakuni. Lalu yang kelima, apa ini? Yajibu ala tulab ayunadimu hayatahum. Yajibu ala tulab, para siswa wajib atau harus ayunadimu mengatur hayatahum, mengatur hidup mereka. Ini juga sama ya. Ayyunadimu at-tulab, ini bentuk jamak ya. Tulab itu kan para siswa. Ayyunadimu, kalau tidak ada annya, ini ada nun sebetulnya di sini. Ayyunadimu, nah gitu. Karena ada an, kemasukan an, maka nun yang terakhir tadi itu dibuang. Lalu yang keenam, yumkinu laki an tuqassimi awqatika bainal amal warrahah. Yumkinu laki, engkau mungkin. Laki itu menunjukkan dhamir perempuan ya, kamu perempuan. An tuqassimi awqatika. Nah, ini ada annya. An tuqassimi, engkau membagi awqatik waktumu. Ya, baina antara amal warrahah, antara bekerja dan istirahat. Di sini kita perhatikan lagi ada an. An tuqassimi tadi ya sama dhamir anti. Kalau dhamir anti itu ketambahan dari ya nun. Karena di sini kalau kita bayangkan di sini annya kita buang, nggak ada annya, maka menjadi tuqassimina. Nah, tetapi karena di sini ada an ketemu dengan an, maka nunnya tadi dibuang menjadi an tuqassimina menjadi an tuqassimi. Gitu, paham ya? Lalu yang ketujuh, la yambaghi lana an nudhi'al awqati fi kasratis sahar. La yambaghi lana, tidak patut bagi kita. Ini dhamirnya apa kalau lana? Nun ya. Lana, nahnu, kita atau kami. Tidak patut bagi kita an nudhi'al awqat, menghabiskan waktu luang
Fi kasroti sahar. Untuk apa kasroti sahar kemarin apa artinya? Begadang. Ya betul. Tidak patut bagi kita menghabiskan waktu luang untuk begadang itu ya. Nah, ini materi yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, nanti bisa bertanya. Dan sebelum menjawab tadribat, ini bekal untuk kalian sebetulnya untuk memudahkan ketika kalian akan menjawab pertanyaan di sini, kalian harus paham dulu mengenai pembagian domir. Domir itu ada domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, gitu ya. Kalian harus paham itu dulu. Nah, sambil berjalan nanti kita jelaskan kembali atau kalian pelajari kembali mengenai domir-domir tersebut. Silakan kalian kerjakan tadribat alat tarkib ya. Ini tadrib 1. Ikhtar al-munasib, pilihlah yang paling benar ya. Uhibbu an titik-titik nuktah uhibbu an akuna jundan sajaan ya, titik-titik jundan sajaan, tentara yang berani. Jawabannya apa ini kira-kira? Nah, silakan nanti kalian jawab ya. Baik, untuk materi pagi hari ini sampai di sini dulu mengenai tarkib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.